Hai Tuan Sir kembali. Jujur kali ini pembahasannya benar-benar aneh banget. Aku buat video ini karena dapat pertanyaan aneh. Lah, emangnya Pokemon racun boleh dimakan? Terus karena penasaran, aku ingat-ingat dong. Ya umumnya emang nggak ada. Ya kali kan Pokemon beracun bisa dimakan. Makan Pokemon aja udah aneh, apalagi ada embel-embel racunnya. Kita hidup di bumi pastinya cukup menghindari yang namanya racun. Karena emang itu salah satu musuh bagi imunitas kita. Tapi nggak semua racun itu nggak berguna, ada gunanya juga. Tapi itu di kehidupan kita ya. Jadi kenapa dong malah bahas beginian? Kalau udah tahu Pokemon racun emang nggak bisa dimakan. Awalnya emang iya sih, aku mikir gitu juga. Tapi malah waktu aku ingat Pokemon Poison, aku jadi ingat Pokemon ini yang dimana inspirasinya sama seperti tumbuhan atau hewan di dunia asli. Jadi aku gali deh dan dapat beberapa fakta yang cukup unik dan bikin otakku tenang juga. Akhirnya bisa sedikit menjawab pertanyaan aneh dari orang ini. Ya namanya aku kalau udah disuruh debat ya maunya nggak mau kalah. Tapi seneng sih bisa menggali isi segala Pokemon, jadi tambah tertantang. Dan kebetulan juga aku suka yang berbau gelap-gelapan. Ada nggak sih Pokemon beracun yang paling kamu suka? Kalau aku sendiri belum ada sih, soalnya emang bukan tipe favoritku. Yuk guys, kita lihat dua Pokemon racun ini yang kayaknya bisa dimakan. Sadis banget. Pemanasan. Kita lihat Pokemon dari Kanto yang bernama Oddish ini. Pokemon ungu punya daun di kepalanya, kayaknya rambutnya, dan cuma punya kaki. Imut banget. Di generasi pertama Oddish ini eksklusif untuk Pokemon Red. Jadi yang main Pokemon Blue nggak akan dapet di alam liar. Bisa dibilang Oddish kepake waktu lawan Misty. Dan evolusinya juga punya special attack dan defense yang cukup tinggi. Tapi kecepatannya yang nggak baik. Sekedar informasi, Oddish punya kombinasi typing Grass and Poison. Di situ ada poisonnya, yang berarti ada racunnya. Oddish ini Pokemon yang aktif di malam hari atau nocturnal. Mereka biasanya bangun kalau udah terkena sinar bulan. Sedangkan siang hari mereka bakalan tertanam di dalam tanah. Di malam hari Oddish akan menaburkan benihnya dan cahaya rembulanlah yang menumbuhkannya. Cukup penasaran apakah benih tersebut akan jadi Oddish atau hanya kotorannya saja? Kalau memang setiap malam ia nebarin benih dan benih itu jadi Oddish baru, sepertinya akan sangat membludak. Di sini udah kepikiran dengan jumlahnya. Bisa jadi orang-orang di dunia Pokemon memanen mereka saat siang hari. Konspirasi. Saat Oddish dicabut dari tanah, ia akan menjerit dan terdengar mengerikan. Diduga saat tertanam, kedua kaki Oddish akan menjadi seperti akar. Kalau dilihat dari namanya, di situ ada dish-nya. Dari tampilannya juga mirip seperti radish atau lobak kalau Indonesianya. Salah satu sayuran mirip wortel yang berwarna putih. Namun ada juga yang berwarna merah, berasal dari Tiongkok. Jika lobak bisa dimakan, apakah Oddish juga bisa dimakan? Karena dari entry Pokédex-nya saja bikin otak merangkai banyak teori. Bisa jadi kan racun tersebut hanya embel-embel saja dan mungkin saja saat dicabut di siang hari mereka ingin diolah dan dikonsumsi. Dan ini Pokemon kedua yang beracun tapi cukup meyakinkan untuk dimakan. Aku lupa jelasin, sebenarnya ada beberapa Pokemon yang memang bisa dimakan. Kalian bisa cek video lamaku. Tadi Gen 1, maka ini generasi lanjutannya yaitu Gen 2. Dia adalah Qwilfish, punya kombinasi typing Water and Poison. Ada racunnya. Di Pokédex-nya, Qwilfish ini punya paku atau duri yang menutupi tubuhnya. Dan paku-paku ini hasil perkembangan dari sisiknya. Nah, racun yang mereka suntikan bisa menyebabkan pingsan. Ketika berhadapan dengan lawan yang lebih besar, Qwilfish akan meminum air sebanyak mungkin untuk menyeimbangkan ukurannya dengan lawan. Udah bisa ditebak ya inspirasinya? Bahkan dari bentuknya pun udah jelas banget. Oh iya, air yang ia minum juga bisa menekan tubuhnya, yang bisa meluncurkan duri-duri di tubuhnya tersebut. Karena tubuhnya yang bulat, alhasil ia pun sulit untuk berenang. Untuk inspirasinya sendiri sudah jelas terinspirasi dari ikan buntal, atau di Jepang dibilang fugu. Fugu sendiri sangat beracun. Ia memiliki tetradotoksin yang benar-benar beracun. Tapi uniknya, di Jepang fugu ini menjadi makanan yang sangat terkenal. Meskipun racunnya benar-benar bisa membunuh. Oleh karena itu, untuk pengolahannya sendiri harus dilakukan oleh chef profesional dan bersertifikat. Intinya harus di tangan yang tepat. Menurutku sendiri, Qwilfish bisa saja dikonsumsi oleh orang-orang di dunia Pokemon. Apalagi Johto tempat habitatnya terinspirasi dari Jepang itu sendiri. Gimana menurut kalian? Setidaknya kita bahas yang gelap tapi dapat sedikit ilmunya. Semua yang ada di video ini hanya pemikiranku ya. Jadi boleh saja dibantah. Tapi setidaknya nggak bikin penasaran juga. Adakah Pokemon tipe racun lainnya yang mungkin bisa dikonsumsi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kamu menyukai konten Pokemon seperti ini.
Tuan Sir pamit. Dadah.